kabarnya agak mengejutkan ya. Polda Jawa Timur mengerahkan tim penyidik untuk mengusut perampokan dan penyekapan di rumah dinas Wali Kota Blitar Santoso yang berhasil membawa kabur uang 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan. Waduh, rumah dinas Wali Kota Blitar ini dirampok. Pada saat kejadian, Santoso dan istrinya ini serta beberapa penjaga disekap. Uang sebesar 400 juta rupiah dan perhiasan itu dilaporkan raib dibawa kabur oleh pelaku perampokan ini. Nah, Kapolres Blitar Kota AKBP Argo Wiono mengatakan rumah dinas Wali Kota Blitar yang berada di Jalan Sudanco Suprijadi telah dirampok oleh sejumlah orang sekitar pukul 3 hingga 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Perampokan ini juga dilakukan dengan kekerasan gitu, karena wali kota dan istrinya disekap dengan cara dilakban guys gitu. Dan juga Argo menyebut Santoso serta istri disekap dalam kamar di rumah dinasnya, dan ya untungnya sih kondisi wali kota dengan istri ini dalam keadaan baik dan tidak terluka gitu ya, walaupun disekap dan dilakban. Selain wali kota, beberapa personel Satpol PP yang berjaga di rumah dinas itu juga mengalami hal serupa. Mereka diikat dan dilakban. Duh, serem banget guys. Lalu nggak hanya itu aja rock lovers, namun juga para perampok ini menghilangkan barang bukti dengan cara merusak kamera CCTV yang ada di dalam rumah dinas Wali Kota Blitar ini. Kabar selanjutnya datang dari Kamboja. Kepolisian Kamboja berhasil menyelamatkan 34 warga negara Indonesia yang mengaku disekap di perusahaan online scam di kawasan Poi Phet. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Juda Nugraha, mengatakan bahwa penyelamatan ini bermula dari pengaduan salah satu dari 34 pekerja ini. Dan melalui pernyataan resminya, Juda mengatakan bahwa Kedutaan Besar RI di Phnom Penh menerima laporan itu pada 8 Desember lalu. Telah dibebaskan, 34 WNI ini langsung dibawa ke kantor kepolisian Poi Phet untuk menjalani wawancara sebagai bagian dari proses penyelidikan. Nanti mereka bakal diserahkan ke KBRI Phnom Penh untuk proses pemulangan. Juda mengingatkan juga bahwa jumlah WNI yang menjadi korban perusahaan online scam di Kamboja ini terus meningkat belakangan ini guys. Sejak 2020 hingga 2022 nih, tercatat 679 WNI berhasil diselamatkan dan dipulangkan. Kasus barunya juga terus bermunculan hingga saat ini. Para WNI ini biasanya nih ya, kalian yang punya keluarga atau kalian yang punya rencana bakal mau kerja di Kamboja lah ya, mengadu nasib di Kamboja, perlu didengarkan nih, biasanya mereka itu ditipu dengan iming-iming gaji tinggi. Tapi setelah tiba di Kamboja, mereka dipaksa untuk melakukan online scamming atau penipuan secara daring. Inilah yang perlu juga ya, langkah tegas untuk mencegah penipuan semacam ini sejak dari dulu oleh pihak-pihak terkait di Indonesia, termasuk pemerintah daerahnya sendiri. Ya, pemerintah daerah mesti memberikan juga ya edukasi-edukasi kepada masyarakatnya yang mungkin ingin bekerja di luar negeri supaya tidak adanya hal seperti ini yang ujung-ujungnya nanti bakal disekap, ujung-ujungnya nanti bakal jadi human trafficking ya, penjualan manusia, bukannya dipekerjakan seperti apa yang dijanjikan di awal, tapi malah-malahan lain cerita lagi. Akhir ceritanya udah nggak bener nih. Prosesi pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Nah, ini kan banyak ya momen-momen haru, momen yang sangat bahagia terlihat terpancar dari mempelai wanita maupun mempelai pria, semuanya happy banget ya. Nggak ada raut kelelahan, capek tuh nggak ada, tapi bener-bener happy semuanya guys. Nah, kita juga yang nonton ikutan happy juga ya, bukan hanya keluarga dari pria dan wanita yang berbahagia, tapi kita juga sebagai masyarakat yang menonton, yang menyaksikan itu juga ikut merasakan kebahagiaan itu. Nah, pada saat kemarin ya, tadi malam tepatnya, ada Khaled bin Muhammad bin Zayed Al Nahyan, putra Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Yazid Al Nahyan, sempat menyapa cucu Presiden Joko Widodo, Jan Etes, di pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina
Gudono. Momen menggemaskan ini terekam dalam sejumlah foto yang dirilis oleh Sekretariat Presiden Republik Indonesia di hari Minggu kemarin setelah tasyakuran Kaisang dan Erina di Solo, Jawa Tengah. Nah, dalam foto-foto itu tuh Sheikh Khaled MBZ ini terlihat sedang menyapa Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka bersama dengan keluarganya, yaitu sang istri dan buah hati mereka, Jan Etes. Nah, di sana tuh di fotonya ya, terlihat banget si Sheikh Khaled MBZ ini menjabat tangan Jan Etes. Terlihat juga memberikan kecupan di kepala Jan Etes. Sweet banget. Lalu sejumlah foto lain juga merekam interaksi Khaled dengan sejumlah pejabat Indonesia. Salah satunya ketika Khaled sedang bersiap foto bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Lalu momen ketika Presiden Jokowi mengantar Khaled ke pelaminan Kaisang dan Erina juga terekam di salah satu hasil tangkapan fotografer yang dirilis oleh Satpres ini. Wow. Nah, gimana setelah melihat Piala Dunia Qatar ini yang bener-bener hasilnya mengejutkan kita di luar ekspektasi, dan sampai saat ini pun yang tersisa Argentina, Kroasia, lalu Maroko dan Prancis. Wah, mungkin dari 4 ini ada beberapa jagoan kamu yang meleset gitu ya. Kemarin ada yang pasti Brazil nih, Brazil sih pasti, ternyata Kroasia. Terus pasti nih Portugal, ternyata Maroko. Emang benar-benar di luar ekspektasi kita ya. Benar-benar mengejutkan banget Piala Dunia Qatar kali ini. Ngomong-ngomong Piala Dunia nih, si Lionel Messi yang merupakan nyawa dari timnas Argentina terancam absen dalam laga semifinal Piala Dunia 2022 melawan Kroasia. Waduh, kenapa nih bisa begitu? Nah, karena Rock Lovers ya, disebabkan oleh FIFA yang membuka proses investigasi terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina atas potensi pelanggaran kode disiplin dalam duel perempat final Piala Dunia 2022 pada saat melawan Belanda. Messi yang diketahui melontarkan ocehan soal kepemimpinan wasit Mateo Lahoz, kapten Argentina tersebut juga sempat bersih tegang dengan pelatih timnas Belanda dan asistennya juga ya. Emang tegang banget sih pertandingan antara Argentina dengan Belanda pada saat itu. Dan lalu Rock Lovers ya, dalam Komite Disiplin FIFA tadi kan Reto udah kasih tahu nih, sudah membuka proses investigasi terhadap Asosiasi Sepak Bola Argentina karena potensi pelanggaran pasal 12 yaitu pelanggaran pemain dan ofisial, lalu pasal 16 yaitu keterlibatan dan keamanan di pertandingan dari kode disiplin FIFA selama pertandingan Belanda versus Argentina yang berlangsung pada 9 Desember kemarin. Nah, selain itu Komite Disiplin FIFA juga telah membuka proses investigasi terhadap Asosiasi Sepak Bola Belanda karena potensi pelanggaran pasal 12 kode disiplin FIFA sehubungan dengan pertandingan yang sama juga. Karena dua-duanya panas nih, gak hanya Argentina tapi Belanda juga. Nah, dengan investigasi ini ada kemungkinan kalau si Messi beserta dengan pemain-pemain lain ini yang melontarkan kritik keras seperti Emiliano Martinez berpeluang absen karena sanksinya ini guys. Ya, Messi terang-terangan sih memang mengkritik pemilihan Lahoz sebagai wasit di Piala Dunia, bahkan berharap wasit asal Spanyol ini gak lagi ditunjuk nih sebagai pengadil di Piala Dunia 2022. Waduh, gimana ini ya? Kalau menurut Rock Lovers gimana nih? Kira-kira Messi bakal main gak besok antara Argentina dengan Kroasia? Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HPmu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork. Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.